pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih amin pasti memaafkan. Pasti murah hati. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih tanpa syarat, kasih yang rela memaafkan. Ajarilah kami itu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar terus. Kami mau mengikuti apa yang kata firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai saat mengalami konflik. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Matius 5, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Berikut adalah firman Tuhan di dalam kitab Matius 5, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, konflik adalah bagian dari realitas dunia yang telah jatuh dalam dosa. Bahkan dalam kehidupan pribadi dan komunitas orang percaya, konflik bukanlah sesuatu yang asing. Seringkali kita menemukan diri kita dalam situasi saling menyakiti, salah mengerti, atau gagal dalam mengendalikan diri. Namun di tengah dunia yang penuh dengan pertikaian ini, pesan Tuhan Yesus tetap, berbahagialah orang yang membawa damai, di ayat 9. Bukan karena orang-orang yang membawa damai ini tidak pernah bersinggungan dengan konflik, tetapi karena mereka hadir di tengah konflik, namun dengan karakter dan hikmat dari Allah. Dalam hal inilah kita diundang untuk merenungkan ucapan bahagia dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan Yesus tidak memulai pelayanannya dengan seruan perang melawan penguasa Romawi. Ia tidak membangun sebuah struktur politis atau menyerukan perlawanan atau pemberontakan sipil. Namun ia membuka mulutnya dan mengajarkan karakter yang mencerminkan kerajaan surga. Dalam hal ini kita melihat bahwa transformasi dimulai dari dalam. Dari hati yang lemah lembut, haus akan kebenaran, penuh belas kasihan, murni dan membawa damai. Bukan dari kekuatan duniawi, tetapi dari kehidupan yang dipulihkan oleh kasih karunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Matius 5 ayat yang pertama sampai dengan 12 mencatat ada 9 ucapan bahagia atau yang dalam bahasa Yunani disebut dengan makarios, yang menampilkan orang-orang yang justru tampaknya tidak berdaya dalam pandangan dunia. Orang miskin, orang berduka cita, orang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang dianiaya, sebagai orang-orang yang dikatakan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ucapan bahagia ini bukanlah syarat masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan ciri khas dari orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Ucapan bahagia mengungkapkan karakter ilahi yang sedang dibentuk dalam umat yang telah ditebusnya. Ini adalah karakter yang tidak dibentuk oleh usaha manusia, tetapi oleh anugerah Roh Kudus. Dalam konteks konflik, ini berarti bahwa respon kita tidak boleh ditentukan oleh emosi seperti amarah yang bersifat destruktif atau dendam, tetapi oleh nilai-nilai kerajaan Allah yang hidup dalam diri kita. Ucapan bahagia ketujuh yang terdapat pada ayat 9 ini menjadi pusat dari perenungan kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di sini Tuhan Yesus tidak memuji mereka yang hanya cinta damai atau menghindari konflik demi kenyamanan. Ia memuji mereka yang aktif membawa damai. Mereka yang mau hadir dengan nyata di tengah konflik dengan tujuan memperbaiki, merekonsiliasi, dan memulihkan. Dalam bahasa Yunani, kata pembawa damai mengandung makna pelaku aktif perdamaian, bukan pasif. Hal ini merefleksikan kerajaan Allah sendiri dalam sejarah keselamatan. Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam ketegangan relasi dengannya akibat dosa, melainkan bertindak melalui Kristus untuk mendamaikan kita dengan dirinya oleh salib. Pendamaian adalah inti dari Injil. Allah tidak berkompromi dengan dosa, tetapi menangani akar konflik melalui pengorbanan Kristus. Keadilannya tidak ditiadakan, melainkan digenapi dalam kasih. Maka menjadi pembawa damai bukan berarti menjadi lembek, tetapi menjadi refleksi dari karakter Kristus
yang kudus, dan penuh kasih pada saat yang bersamaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pendamaian sejati tidak bisa dibangun di atas kompromi atau pengabaian terhadap kebenaran. Tuhan Yesus tidak mengajarkan damai yang asal rukun. Dia membawa damai dengan cara menyerahkan dirinya menjadi korban tebusan, agar keadilan ilahi dipuaskan dan relasi yang rusak dapat dipulihkan. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Mesias akan menjadi Raja Damai, Yesaya 9 ayat 5, dan bahwa ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, Yesaya 53 ayat 5. Damai yang sejati datang karena ada pengorbanan, dan pengorbanan itu tidak bisa lepas dari kebenaran. Kita tidak bisa membawa damai jika kita tidak terlebih dahulu mengalami kedamaian dengan Allah. Dan kita tidak bisa memulihkan hubungan kita jika kita sendiri masih diperbudak oleh ego, kemarahan, dan luka batin yang belum disembuhkan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang rendah hati, lemah lembut, lapar, dan haus akan kebenaran. Orang seperti inilah yang bisa menjadi solusi, bukan bagian dari masalah. Bagaimana menjadi pembawa damai? Pertama, kita harus bersedia memeriksa diri. Matius 7 ayat 5 mengingatkan kita untuk mencabut balok dari mata sendiri sebelum melihat selumbar di mata orang lain. Damai dimulai dari pengakuan bahwa kita juga adalah pendosa yang diselamatkan oleh anugerah. Yang kedua, berbicara dengan kebenaran dan kasih. Ketiga, mendengarkan. Pembawa damai adalah pendengar yang baik. Dalam banyak konflik, ketegangan terjadi bukan karena perbedaan posisi, tetapi karena kegagalan untuk saling mendengar. Mendengarkan adalah wujud kerendahan hati dan kasih. Yang keempat, mendoakan dan menyerahkan kepada Tuhan. Tidak semua konflik bisa langsung selesai. Namun ketika kita mendoakan musuh kita membuka hati untuk kasih Allah mengalir ke dalam luka dan amarah untuk memulihkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saat kita mengalami konflik, kita memiliki dua pilihan, menjadi agen perpecahan atau saluran kasih karunia. Tuhan Yesus tidak pernah menghindar dari konflik. Ia hadir di dalamnya, membawa kebenaran dan kasih, menegur dengan hikmat, dan merangkul dengan pengorbanan. Dan sekarang, Ia memanggil kita untuk mengikuti jejaknya. Bagaimana respons kita? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengarkan bersama. Di dalam kehidupan, kami sering sekali mengalami konflik dengan orang-orang di sekeliling kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk kami dapat menyikapi setiap konflik yang ada, agar kami tetap menjadi saluran kasih karunia dan bukan menjadi agen perpecahan. Kami rindu mengalami kehidupan yang damai dengan orang-orang di sekeliling kami, tetapi terlebih kami rindu akan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin, membimbing, dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tetap menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.